Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini akan membimbing kalian di mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Nah, maka di sini kalian harus tahu siapa saya, karena yang kelas 10 kemarin nggak semuanya saya ajar ya. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Hilman Satrio. Saya di sini mencoba membedah apa yang harus kita capai di tahun pelajaran 2020-2021 ya. Baik, sebelumnya di pelajaran SBK ini saya akan membuat sedikit prosedur. Nah, penugasan itu tetap di Google Classroom ya. Maka nanti saat pengumpulan tugas kalian harus mencantumkan nama dan kelas ya. Kedua, di seni budaya dan keterampilan itu ada 4 aspek atau ada 4 jurusan ya. Ada seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni teater. Saya harap dan saya menginginkan pada kalian, silahkan ambil minat minat seni kalian di 4 aspek tersebut. Kalian lebih condong kemana atau kalian lebih minat kemana gitu. Jadi di sini saya bisa mengetahui keterampilan kalian ada di mana gitu ya, walaupun aspek pengetahuannya atau kognitifnya saya pun akan memberikan teoritisnya gitu, tapi yang diutamakan dalam seni budaya dan keterampilan itu adalah sebuah karya yang sudah kalian capai nantinya gitu ya. Jadi contoh, misalkan nama Bagus Hilman Satrio, kelas 11 MIPA 4, minat misalkan seni teater. Nah, nanti kalian harus komen di Google Classroom ya. Oke. Kemudian pada materi awal ini saya akan menyampaikan terkait seni rupa gitu ya. Apa yang sudah kalian ketahui, seni rupa itu ya pastinya berkaitan dengan gambar ya atau visual, yang nantinya gambar itu memiliki sebuah pengkaryaan atau pertanggungjawaban karya dari kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian memiliki sebuah karya tapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Contoh, misalkan kalian sudah mahir menggambar 3 dimensi misalkan ya. 3 dimensi dalam bentuk atau objeknya tangga misalkan. Nah, dalam gambar tangga tersebut saya akan mempertanyakan teknik apa yang kalian gunakan ya. Kemudian bukan suasana, maksudnya ruangnya gitu ya. Ruangnya kenapa potret atau landscape dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian bisa menggambar tentang gambar seperti bercerita gitu. Nanti yang akan saya gali ya yang pasti kenapa ada objek ini, kenapa diberikan warna ini, kenapa diberikan warna ini gitu ya. Nah, nanti kalian harus bisa jawab ya. Ini praktiknya gitu kan. Saat praktiknya, saat kalian sudah bisa membuat sebuah karya, tolong dipertanggungjawabkan karya kalian agar tidak mentah ya. Jadi
eh, kalian di SBK sekarang agak sedikit idealis ya, seperti layaknya seniman, walaupun kalian realistisnya adalah sebagai pelajar gitu. Oke. Baik, untuk pemaparan materi sebelumnya, tolong kalian siapkan perangkat tulisnya gitu ya, seperti buku, pensil atau pulpen, dan semangat belajar kalian gitu, agar ilmu yang saya sampaikan walaupun secara virtual seperti ini, daring gitu ya, bisa sampai pada pemahaman alam bawah sadar kalian gitu ya. Walaupun secara secara logikanya ya, masa iya sih daring kayak gini gitu ya, bikin, maksudnya belum semangat lah gitu ya, malah kadang bikin bad mood gitu, karena kita nggak ketemu gitu ya. Kalau misalkan kita ketemu langsung juga, mungkin saya akan lebih lebih ekstra untuk menjelaskannya. Tapi kalau daring seperti ini ya, kita dibatasi oleh durasi gitu. Oke. Baik, jika sudah mempersiapkan alat tulisnya ya, kita masuk ke pemaparan pertama. Di sini seni rupa sebagai aspek kehidupan gitu. Kita kaitkan seni rupa dengan kehidupan. Yang pertama ya, kehidupan manusia itu tidak jauh dari diri sendiri, sosial, dan keagamaan gitu, atau kaitannya dengan Tuhan gitu. Nah, untuk seni rupa yang berkaitan dengan diri sendiri ini tidak akan menjauh dari yang namanya feel atau rasa gitu ya, karena kita menggambar atau membuat sebuah karya itu harus menggunakan feel atau rasa ya. Bahkan kebanyakan itu sekarang yang membuat karya ya, yang membuat sebuah hasil ungkapan rasa gitu ya, itu banyaknya ke lagu gitu, ke tulisan gitu ya. Nah, ini sangat jarang sebuah perasaan atau sebuah rasa yang kalian rasakan dituangkan dalam bentuk gambar ya. Itu sangat jarang ya. Kenapa? Karena mungkin kalian nggak kepikiran atau terlalu ribet gitu ya. Karena kalau misalkan dibuatnya ke lagu, itu kita tinggal nyanyi-nyanyi gitu ya. Terus kalau misalkan dibuatnya ke tulisan, kita tinggal ngetik aja terus gitu. Nggak apa-apa, itu sebuah karya gitu, walaupun versi kalian gitu ya, belum tentu dilihat orang bagus atau tidaknya gitu ya, alay atau enggaknya gitu ya. Nah, maka harus memiliki sebuah pertanggungjawaban karya itu dari situ, biar kalian bisa menguatkan karya kalian gitu. Oke. Tadi feel ya, rasa di pribadi gitu ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat gitu ya, itu tuangkan dalam bentuk rupa ya, gambar atau gambar yang memiliki motif tekstur gitu ya, seperti patung gitu. Boleh karena patung juga tidak semata-mata dibuat begitu saja gitu, pasti ada maksud dan tujuannya kenapa patung itu dibuat gitu ya. Bukan orang iseng itu yang ngebuatnya ya, tapi ada tujuan ya, pertanggungjawabannya kuat gitu. Oke. Kedua, seni rupa yang dikaitkan dengan kemanusiaan gitu, atau sosial gitu ya, masyarakat.
Di sini agar lebih fleksibel, saya akan mengaitkannya dengan nomor yang pertama tadi yang berkaitan dengan feel atau pribadi gitu ya. Nah, dari pribadi kita ini kita salurkan ke sosial agar bisa diterima oleh masyarakat, lalu masyarakat pun bisa menerima apa pesan yang kita sampaikan lewat karya kita, yaitu dari objek seni rupanya gitu ya, atau gambar atau patung atau lain sebagainya yang berkaitan atau yang berbentuk rupa gitu ya. Nah, atau kalian bisa juga mengaitkan poin kedua ya, seni rupa yang berkaitan dengan sosial itu dikaitkan dengan pribadi gitu. Jadi kalian bisa membuat gambaran sosial sekarang seperti apa, kehidupan sekarang seperti apa, kalian bisa menggambarkan itu di apa ya, di pikiran kalian lalu tuangkan ke dalam sebuah karya gitu. Contoh sekarang lagi musimnya COVID-19, bagaimana kehidupannya gitu kan adanya COVID ini, apakah masyarakat biasa saja atau malah menderita atau malah semakin sukses gitu adanya COVID ini ya. Itu kalian sendiri yang bisa melihat atau perspektif kalian gitu ya. Oke. Yang ketiga, seni rupa berkaitan dengan keagamaan gitu ya. Seni rupa yang berkaitan dengan keagamaan, loh Pak, kenapa agama? Seni muncul mungkin sebelum adanya agama atau setelah adanya agama ya. Karena apa ya, agama itu ya pasti menginginkan juga yang indah-indah gitu. Kalau misalkan agama tidak menginginkan yang indah-indah, berarti seni tidak mencakup ke unsur agama gitu. Tapi kan sekarang kita lihat agama-agama memperindah tempat ibadahnya, memperindah busana untuk ibadahnya gitu. Maka saya katakan berkaitan dengan agama itu ya betul gitu. Apa rupanya Pak? Ya dari segi pakaian gitu kan, itu berbentuk wujud gitu kan rupanya. Terus berkaitan juga dengan seni lukisnya gitu. Mungkin nggak ada yang kepikiran saat menulis kaligrafi, atau kalian SD pernah menulis kaligrafi. Itu adalah sebuah seni tulis memang juga, tapi kan unsur kaligrafi itu berkaitan dengan agama. Pastinya yang ditulis itu adalah potongan ayat atau apa ya, nama-nama yang ditulis menggunakan bahasa Arab gitu ya. Tapi menggunakan bahasa Arabnya juga ada teknik untuk mengindahkannya untuk kaligrafi gitu kan. Makanya saya kaitkan dengan agama. Oke. Lalu sampai di sini pribadi, sosial dan keagamaan saya rasa sudah cukup dipaparkan itu tujuan seni rupa terhadap kehidupan gitu ya. Baik, untuk selanjutnya seni rupa atau kesenian dalam dunia pendidikan gitu ya. Yang saya harap gitu ya tetap dan mudah-mudahan tidak ada perubahan, SBK tidak dihilangkan dari pendidikan gitu ya. Karena saya mendengar isu ada beberapa mata pelajaran yang akan dihapus oleh Kemendikbud gitu ya pada tahun sekarang katanya gitu ya. Mudah-mudahan SBK tidak termasuk dalam mata pelajaran itu gitu, dan harusnya sih menjadi yang penting gitu untuk membangun karakter kalian sendiri gitu ya. Karena dalam dunia pendidikan semuanya harus
perindah gitu, baik dari segi sekolah dan juga kalian sebagai peserta didik gitu. Oke. Kenapa? Karena di dalam sekolah itu ada tata tertib pertama, dimana kalian sebagai peserta didik harus mematuhi tata tertib tersebut, seperti rambut, ya, penampilan dan tingkah laku kalian gitu. Maka apa ya? Itu bagian dari sebuah seni sebenarnya, walaupun tidak berkaitan dengan mata pelajaran gitu, tapi ada kaitannya, tidak secara apa ya, tidak secara sadar pun gitu ya, dari logika gitu ya. Menurut saya ya ada kaitannya dengan mata pelajaran SBK gitu. Maka di mata pelajaran SBK ini tolong serius gitu sekali lagi. Makanya tadi saya inginkan kalian untuk memilih minat kalian dalam unsur seni apa gitu. Oke. Nah, dalam dunia pendidikan juga ada 4 aspek tentunya. Ya, ada kognitif, afektif, psikomotorik dan metakognitif gitu. Keempat unsur ini sangat erat dalam dunia pendidikan gitu, karena pembangunan karakter tentunya ya. Dari afektif itu kan yang sudah kalian ketahui, ada dari segi pengetahuan ya, dimana kalian mengetahui misalkan menggambar atau membuat karya ini menggunakan teknik apa gitu ya, atau teknik tersebut dari mana asalnya, atau gambar tersebut dari mana asalnya. Seperti gambar legendaris gitu ya, yang sering kalian tahu, gambar Mona Lisa gitu, lukisan Mona Lisa. Kalian kalau misalkan memang mendalami seni rupa, dunia seni rupa gitu ya, kalian harus tahu gitu sejarah atau teori menggambar atau melukis lukisan tersebut itu seperti apa gitu. Terus anak bisa menganalisis, kalian bisa menganalisa gitu. Wah, kenapa gambarnya kayak begini? Jadi kemampuan berpikir kritis kalian itu ada juga di dalam SBK gitu, bukan hanya dalam mata pelajaran wajib ya gitu ya. Jadi ya tuangkanlah, maksudnya aplikasikan gitu unsur berpikir kritis kalian itu di SBK juga, karena ada analisis gitu di SBK. Jadi rasa keingin tahuan kalian itu sangat tinggi ya. Oke. Lalu ada psikomotorik ya. Psikomotorik itu teknisnya, pengerjaannya atau praktiknya gitu. Oke. Nah, di sini kalian harus menguasai teori atau sejarah dan kalian aplikasikan ke dalam psikomotorik. Lalu yang kognitif tadi sikap atau rasa kognitif ya, sikap atau rasa yang berkaitan dengan seni rupa dalam kepribadian gitu ya, individu. Tuangkan juga dalam bentuk karya gitu. Jadi harap patenkan semua aspek yang kalian ketahui dalam psikomotorik gitu ya. Untuk metakognisi di sini ada biasanya ada unsur lain gitu ya, yang yang tidak semuanya dimiliki gitu. Karena tidak semua manusia atau tidak semua siswa memiliki aspek ini gitu. Jadi metakognisi ini juga berkaitan seperti di bawah alam bawah sadar malahan. Jadi kalian tuh lebih sadar situasi gitu, yang tadinya kalian berpikir biasa-biasa aja gitu, yang mainstream gitu ya, tapi malah kalian
berpikir yang anti mainstream gitu ya. Nah, itu metakognisi. Penjelasan yang lebih lanjutnya itu dikemukakan atau di apa ya? Disebutkan oleh David Cartwell gitu ya. Ini berkaitan dengan unsur kognitif, afektif dan psikomotorik, karena menurut David Cartwell gitu ada unsur analisis dalam sebuah penciptaan atau creating atau apalah gitu ya. Saya kurang paham bahasa Inggris gitu. Nah, dalam hal ini terkait dengan pemaknaan filosofi gitu ya, filosofi pengkaryaan kalian, simbolik dan dari sebuah proses pembentukan hasil karya-karya yang dibuat oleh kalian, serta karya yang dimaksud itu dapat menjadi sebuah refleksi bagi masyarakat. Jadi maka metakognisi ini adalah penyempurnaan ya, penggabungan dari ketiga aspek tersebut gitu ya. Nah, cukup sekian pemaparan seni rupa dalam kehidupan. Untuk tugasnya silahkan nanti dicek di Google Classroom. Lalu jangan lupa kalian komen di kolom komentar penugasan itu nama, kelas dan minat kalian sekali lagi ya. Contoh Bagus Hilman Satrio 11 MIPA 4 minat di seni teater misalkan ya, seperti itu. Jadi saya berharap gitu ya, kalian lebih semangat lagi belajarnya, kalian lebih explore lagi gitu ya, imajinasinya, pemikirannya gitu ya, kalian lebih disiplin lagi gitu ya. Intinya lebih sadar lah gitu ya, lebih sadar, karena kesadaran teh susah untuk apa ya, untuk diterapkan gitu. Makanya banyak orang-orang atau manusia yang salah jalan tuh karena dia nggak sadar gitu. Kalau disadarin tapi menolak ya susah juga gitu ya. Makanya silakan sadar pada kesadaran kalian seperti apa gitu baiknya, karena saya tidak bisa melarang kalian, saya hanya bisa membatasi kalian gitu. Ingat ya, jadi pandai-pandailah bergaul atau bersosial gitu ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like di channel YouTube saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.